Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan membahas kembali alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali pertemuan pertama antara Kian Santang dengan ayahandanya yang di masa lalu tidak berbuah manis. Baru saja mereka bertemu, Argadana sudah mengetahui keberadaan mereka. "Oh, jadi kau di sini bocah tengik. Berani sekali kau kabur dariku. Aku akan membunuhmu sekarang juga," teriak Argadana sembari menunjuk ke arah Kian Santang. Lalu setelah itu Argadana mengeluarkan tombak misterius dari dalam tubuhnya dan menebaskannya ke arah Kian Santang. Namun pemanah rasa menahan tebasan tombak dari Argadana tepat waktu menggunakan kujang kembarnya. "Kau harus melewatiku dulu sebelum kau bisa menyakitinya," ucap pemanah rasa. "Oh, jadi kau berani membelanya? Baiklah, akan kuhabisi kalian berdua." Terjadi pertarungan sengit antara Argadana dan pemanah rasa. Keduanya bertarung sangat sengit. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak bisa berdiam diri saja melihat ayahandaku bertarung melawan paman Argadana. Aku harus membantu ayahanda." Kian Santang ikut ke dalam pertarungan antara Argadana dan pamanah rasa. Kemampuan ilmu kanuragan Kian Santang membuat pamanah rasa takjub. Hanya beberapa pukulan saja Kian Santang mampu memukul mundur Argadana. Argadana pun berkata dalam hatinya, "Sungguh ajaib, anak ini mempunyai ilmu kanuragan di atas rata-rata. Jika dibandingkan ilmu kanuragannya hampir setara dengan Prabu Dewa Niskala. Aku harus berhati-hati dengan anak ini." Kian Santang mengeluarkan jurus Brajamusti tingkat tinggi. Seketika pamanah rasa kaget saat melihat Kian Santang menguasai jurus Brajamusti tingkat tinggi. Pamanah rasa pun berkata dalam hatinya, "Sungguh luar biasa ilmu kanuragannya. Aku sampai dibuat terkejut karena kesaktian tingginya. Bahkan ia mampu menguasai jurus Brajamusti tingkat tinggi di mana hanya aku dan ayahanda Prabu yang mampu menguasai jurus itu." Kian Santang menyempurnakan jurus Brajamustinya dengan jurus napak sancang lalu menyerang Argadana. Argadana yang kaget spontan telat menahan jurus Brajamusti dan napak sancang milik Kian Santang. Alhasil ia terjatuh tak berdaya. Sekujur tubuhnya mengalami rasa sakit yang hebat. Argadana pun berkata dalam hatinya, "Aku harus lari dari sini, jika tidak maka aku bisa mati terbunuh di tangan anak itu." Setelah kalah pertarungan dari Kian Santang, Argadana pergi melarikan diri. "Alhamdulillahirabbil alamin," ucap Kian Santang. Pamanah rasa mendekat ke arah Kian Santang lalu menepuk pundak Kian Santang. "Luar biasa, aku sangat tidak menyangka kalau kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi." Kian Santang hanya tersenyum. "Lalu bagaimana caranya kau bisa menguasai jurus Brajamusti tingkat tinggi, sedangkan jurus itu hanya aku dan ayahandaku yang bisa menguasainya?" Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak bisa memberitahu kepada ayahanda kalau dirinya lah yang telah mengajarkanku jurus Brajamusti tingkat tinggi ini. Jikalau aku memberitahu maka jati diriku akan terungkap. Aku belajar jurus Brajamusti tingkat tinggi dari seorang petapa, maka dari itu aku bisa menguasainya." "Luar biasa, aku kagum kepadamu. Kalau boleh tahu siapa namamu dan berasal dari mana dirimu?" "Namaku adalah Gagak Lumayung."
Aku orang baru di sini, aku hanyalah seorang pengembara biasa, ungkap Kian Santang sembari tersenyum kepada pemanah rasa. Gagak Lumayung, nama yang sangat bagus. Terima kasih Raden, baiklah kalau begitu aku mohon izin untuk pamit pergi. Kau mau pergi kemana Gagak Lumayung? Kita baru saja bertemu dan berkenalan. Maaf Raden, ada urusan yang harus aku kerjakan. Aku tidak bisa berdiam lama-lama di sini, maka dari itu aku mohon izin untuk pamit pergi. Baiklah kalau begitu temanku. Teman? Ya, aku sudah menganggapmu sebagai temanku Gagak Lumayung. Apakah kau keberatan jikalau aku menganggapmu sebagai temanku? Tanya pemanah rasa. Tentu tidak Raden, tapi kau adalah putra dari raja besar, bagaimana mungkin seorang anak dari raja besar seperti Prabu Dewa Niskala berteman dengan orang biasa sepertiku. Tidak ada batasan bagi seorang untuk mempunyai teman, Gagak Lumayung, walaupun dia anak raja ataupun hanya orang biasa, jawab pemanah rasa sambil tersenyum kepada Kian Santang. Baik Raden, aku mengerti, senang bisa berteman denganmu. Aku pun sama, senang bisa berteman denganmu. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, seandainya aku bisa membongkar jati diriku di sini, maka aku pasti sudah memberitahukan kepada pemanah rasa kalau aku adalah putranya bukan temannya. Tapi apa boleh buat, aku dituntut untuk tidak memberitahu soal jati diriku. Aku merasa tidak nyaman jikalau harus memanggil ayahandaku sendiri dengan sebutan teman, apalagi memanggilnya dengan sebutan Raden. Kemudian di tempat lain di Istana Pajajaran, semua prajurit Pajajaran yang akan ikut berperang hari ini sudah bersiap-siap untuk berkumpul di halaman istana, hanya tinggal menunggu aba-aba dari Prabu saja. Tidak lama Prabu beserta keempat putranya keluar dari pintu depan istana dan menghampiri keluarga istana yang akan mengantar keberangkatan mereka. Dinda, Kanda pergi doakan Kanda. Semoga Kanda bisa membawa kemenangan untuk Pajajaran, ucap Prabu sembari mengelus pipi Subang Larang. Dinda akan selalu mendoakan Kakanda. Prabu mendekat ke Subang Larang lalu memeluknya. Ia mengelus rambut Subang Larang. Setelah berpamitan dengan Subang Larang, Prabu juga berpamitan kepada ketiga istrinya yang lain. Kakanda pergi, Dinda Ambedkasi, Dinda Kentring Manik, Dinda Asci Putih. Kami akan selalu mendoakan Kakanda. Prabu mendekat ke arah ketiga istrinya lalu memeluk mereka secara bersamaan. Prabu juga mengelus rambut mereka dengan lembut. Setelah Prabu berpamitan, kini giliran anak-anak yang akan berpamitan kepada ibunda mereka. Walang Sungsang mendekat ke arah Subang Larang lalu memeluknya dengan sangat erat. Ibunda, aku pergi. Doakan aku semoga aku bisa membawa kemenangan untuk Pajajaran. Amin putraku. Ibunda akan selalu mendoakanmu, ucap Subang Larang. Gagak Kampar berpamitan kepada ibundanya Ambedkasi. Ibunda, aku pamit untuk pergi ke medan pertempuran. Doakan aku semoga aku bisa kembali dalam keadaan selamat. Ibunda akan selalu mendoakanmu putraku, karena kau adalah putra satu-satunya yang ibunda miliki, ucap Ambedkasi. Ia memeluk putranya dengan sangat erat karena hari ini ia harus berpisah dengan putranya sematawayangnya. Surawisesa juga berpamitan kepada ibundanya Kentring Manik. Ibunda, aku pamit, berhati-hatilah putraku, kembalilah dengan selamat. Tidak lupa Dewana juga berpamitan kepada ibundanya dan adik perempuannya. Ibunda, Rai, aku pamit pergi, doakan aku semoga aku bisa membawa kemenangan untuk Pajajaran. Aku akan selalu mendoakan Raka Dewana, ucap Rara Kadita. Ia memeluk sang kakak dengan erat. Ibunda yakin kau tidak kalah hebat dengan Rakamu Kian Santang. Maka dari itulah, buktikan kepada mereka semua bahwa kau layak menggantikan posisi Rakamu Kian Santang. Baiklah ibunda. Setelah Prabu dan keempat putranya berpamitan kepada keluarga istana, mereka mulai bergerak meninggalkan pintu gerbang istana. Prabu beserta keempat putranya menaiki kuda diikuti dari belakang oleh prajurit Pajajaran dan juga Syekh Nurjati. Sedangkan di sisi lain Kian Santang dan Dewi Rengganis masih berjalan mencari tempat untuk beristirahat. Raden, bisakah kita berhenti dulu, ucap Dewi Rengganis diiringi napas yang tak beraturan karena sudah mulai lelah.
Tidak, aku tidak ingin berhenti, jelas Kian Santang. Dewi Rengganis langsung cemberut mendengar jawaban Kian Santang. Dasar manusia berhati es, apakah kau tidak pernah sekali saja melihat keadaanku? Aku sudah lelah berjalan dan aku memintamu untuk berhenti sejenak, tapi kau tidak mau menuruti kemauanku. Yang menjadi pertanyaanku adalah, kau ini siapa sehingga berani memerintahku dan menuruti kemauanmu? Balas Kian Santang sembari tersenyum mengejek sedikit. Oh, jadi kau tidak tahu siapa aku? Tidak, aku tidak mengenalmu. Baiklah, perkenalkan, aku adalah Nyimas Dewi Rengganis, putri dari Prabu Mapanji dari Kerajaan Janggala. Baiklah, kini giliran diriku. Perkenalkan, aku adalah Raden Kian Santang, putra dari Raja Besar Prabu Siliwangi. Dan tidak lupa, aku masih menjadi putra mahkota, jadi kau yang harus menuruti perintahku. Dewi Rengganis dibuat tambah cemberut karena jawaban dari Kian Santang. Saking marahnya kepada Kian Santang, ia tidak peduli akan rasa lelahnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba ia terjatuh karena ia tidak melihat ada batang dahan kayu di depannya. Alhasil kakinya tersandung dan jatuh ke tanah, ditambah lagi tangannya tidak sengaja menarik lengan Kian Santang dan membuat keduanya jatuh bersamaan. Mereka jatuh berdekatan satu sama lain. Kepala Dewi Rengganis berada di pundak Kian Santang, sedangkan tangannya memegang pundak Kian Santang sebelahnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.